Shalom teman-teman, puji Tuhan kita berjumpa lagi ya dengan Sekolah Minggu GKJ Kismorejo. Terima kasih anak-anak hebat, semuanya mau bersemangat? Wah, sudah siap ya, hari ini kita akan bersukacita dalam Sekolah Minggu ya teman-teman. Puji Tuhan, terima kasih juga untuk papa mama yang sudah setia menemani anak-anak di rumah. Mari saat ini kita akan menyembah Tuhan dengan sikap berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, kami terus merasakannya. Terima kasih Bapa, Tuhan berikan kami kesehatan dan sukacita hari ini. Kami siap Tuhan untuk memuji nama-Mu, juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan, Ku Mau Cinta Yesus. Dengan sungguh-sungguh teman-teman, kita mau menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Panggil ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Bapa yang baik, kami boleh memuji-Mu, memuliakan nama Tuhan sepanjang hidup kami. Ini Tuhan yang jadi sukacita kami, kalau kami boleh mengenal Engkau setiap waktu, lebih dalam lagi dan lebih lagi mencintai Tuhan. Kami siap Tuhan memulai sekolah minggu hari ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Wah, puji Tuhan, semangat ya teman-teman. Coba, ayo kita bangkit berdiri yuk. Wah, biar semangat, kita mau berdiri, memuji Tuhan dengan sukacita. Wah, coba kita tengok di luar, ada mataharinya tidak ya? Atau mendung? Di rumah teman-teman bagaimana? Wah, apapun cuacanya, Tuhan Yesus tetap baik ya. Wah, biar semangat seperti matahari yang bersinar terang. Demikian cinta Tuhan buat kita, matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajak kepada
Yesus. Yes, yes. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Puji Tuhan ya teman-teman. Nah, teman-teman, coba ini Kak Hana mau tanya, siapa yang pernah naik kapal? Iya, kapal itu loh yang ada di laut itu loh. Iya, kapal itu berjalannya di air ya, di laut. Siapa yang pernah? Aduh, oh iya, iya di sana. Wah, banyak ya yang pernah naik kapal. Iya, Kak Hana juga pernah teman-teman. Nah, ketika kita naik kapal dan ada di laut mulai berjalan, bagaimana rasanya? Wah iya, terkadang bergoyang ya. Wah, karena ada ombaknya menderu-deru. Nah, tapi dimanapun kita berada, apapun yang kita naiki, kendaraan apapun yang kita pakai, nah, asal bersama Tuhan Yesus semuanya aman. Nah, ayo kita bersama-sama pujikan ya ini. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ayo, coba teman-teman, iya, buat seperti ini, seperti kapal. Ya, siap ya? Oke. Belajar firman Tuhan. Semuanya siap ya? Oke, dah. Kali ini kita akan bersama Kak Ivana. Ayo bersama-sama kita panggil yuk. Kak Ivana. Anak-anak semuanya, di suatu pagi, Yesus berdiri di tepi pantai. Dengan memandang ke lautan, Ia berkata, "Hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk?" Dengan suara yang begitu keras, Ia bertanya kepada murid-muridnya yang ada di tengah laut. Siapakah mereka? Ada 7 orang muridnya yang ada di sana. Ada Simon Petrus, ada Thomas, ada Nathanael, ada 2 anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes yang menulis Injil ini, dan juga ada 2 murid yang lain yang tidak disebutkan namanya. Mereka sudah melaut sepanjang malam, tetapi mereka belum mendapat apa-apa. Lalu mereka menjawab, "Tidak ada." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Tanpa pikir panjang, mereka pun akhirnya melakukannya. Mereka menebarkan jala mereka di sebelah kanan perahu. Para nelayan yang sudah sepanjang malam melaut menerima instruksi atau menerima perintah dari seseorang yang berdiri di tepi danau di pagi hari untuk menebarkan jala mereka di sebelah kanan perahu. Apa yang terjadi? Mereka tidak bisa menarik jalanya. Kenapa? Karena jala itu begitu berat, penuh dengan ikan. Melihat peristiwa itu, ada dalam peristiwa itu murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes,
anak Zebedeus yang menulis Injil ini, mengatakan kepada Simon Petrus yang mengajak mereka melaut itu. Yohanes berkata, "Itu Tuhan." Petrus langsung mengenakan pakaian. Apa sebelumnya Petrus telanjang seperti kita kalau mau mandi? Oh tidak. Sebelumnya Petrus memakai satu pakaian yang panjang. Orang Yahudi punya pakaian yang seperti itu. Dan ketika mereka mau bertemu dengan orang yang dihormati, atau mereka mau pergi kepada seseorang yang mereka anggap itu terhormat, mereka mau memberi salam pada orang itu, mereka akan memakai jubah mereka. Petrus memakai jubahnya yang disebut dengan pakaiannya. Kemudian dia mau menemui Yesus. Bagaimana caranya? Dia terjun ke danau, dia berenang untuk bertemu dengan Yesus. Tidak sabar bagi Petrus untuk menunggu jala itu ditarik, perahu itu akan sampai ke darat. Tidak sabar bagi Petrus, dia ingin segera ketemu dengan Yesus. Ketemu dengan Yesus yang sudah bangkit merupakan sukacita yang begitu besar. Anak-anak sekalian, kita lihat Petrus begitu bersukacita untuk bertemu dengan Yesus yang bangkit. Anak-anak semuanya, perahu di tengah laut yang berisi murid-murid yang sedang kesulitan menarik jala yang penuh ikan itu dibantu oleh perahu dari daratan yang mulai mendekati mereka. Kenapa? Karena jala itu sangat berat. Mereka tidak kuat untuk menariknya. Sudah itu mereka berhasil menariknya dan mereka pergi ke darat. Ketika mereka sampai ke daratan, mereka sudah melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Wow, dari mana Yesus mendapatkan semua itu? Mereka tidak tahu. Tetapi yang pasti mereka melihat semua itu. Dan Yesus bilang bahwa bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Mereka membawanya, Petrus menarik jalannya dari perahu, mereka menghitung jumlah ikan itu ikan yang sangat besar jumlahnya. Jumlahnya ada 153 ekor banyaknya. Itu jumlah yang sangat besar. Yesus bilang, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara mereka yang bertanya siapa engkau, karena mereka tahu bahwa itu adalah Yesus. Yesus dengan tubuh kebangkitan. Yesus yang menghampiri mereka untuk mereka tahu bahwa dia sudah bangkit. Ini merupakan kali yang ketiga Yesus menampakkan diri kepada mereka secara bersama-sama. Memang beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada mereka secara individual, masing-masing, beberapa orang di antara mereka. Teman-teman kita bisa lihat, adik-adik semua kita bisa lihat betapa besarnya sukacita Petrus ketika tahu bahwa itu Tuhan. Betapa besarnya keinginan Yesus untuk menjumpai mereka dan menyatakan dirinya yang sudah bangkit. Kita lihat betapa besarnya kuasa Yesus yang membuat mereka yang sudah mencari ikan sepanjang malam akhirnya bisa mendapatkan ikan. Sungguh besar sukacita di pagi hari itu ketika mereka ada di tepi danau bersama dengan Yesus. Sukacita bersama dengan Yesus tentu melampaui sukacita karena mendapat banyak ikan. Puji Tuhan, kita semua terberkati ya teman-teman dengan firman Tuhan hari ini. Yuk tetap setia belajar firman Tuhan ya teman-teman, bersama papa mama yang ada di rumah yang akan membantu teman-teman belajar. Tentunya Roh Kudus akan senantiasa menolong kita mengerti isi hati Tuhan dan menolong kita melakukannya. Amin. Mari teman-teman, saat ini kita berdoa yuk bersama-sama ya. Angkat tangan kita, tutup mata. Dengan kesungguhan hati, mari kita berdoa.
Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sekolah minggu hari ini Tuhan. Kami bersuka cita dalam pujian memuliakan nama-Mu dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, mari Engkau yang tolong setiap kami anak-anak-Mu untuk melakukan firman ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapak, adik-adik di rumah boleh tetap setia beribadah dan juga terus rajin dalam belajar. Dan dalam sekolahnya Tuhan memberkati anak-anak menjadi anak-anak yang taat, takut akan Tuhan, dan cerdas. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di sekolah minggu pekan depan dengan penuh sukacita. Kami akan menikmati hari-hari bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari teman-teman, anak undang semua anak-anak bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terima kasih anak-anak hebat mengikuti sekolah minggu sampai selesai. Tuhan tambahkan sukacita buat teman-teman. Semangat belajar dan juga menjaga kesehatan ya. Nah, tetap waspada, pakai masker kalau pergi, rajin cuci tangan dan juga membawa hand sanitizer. Terima kasih, dadah. Tuhan Yesus memberkati.